Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita kembali dalam program Bincang Kampus dan tentunya hari ini Tribun Timur telah mengundang mahasiswa-mahasiswa yang pastinya idealis, intelektual dan juga ada sesuatu yang bakalan kita gali dari dua narasumber kita hari ini. Mereka berdua berasal dari Universitas Hasanuddin, di mana seperti yang kita ketahui bahwa kemarin tepatnya pada tanggal 6 sudah terjadi demonstrasi yang besar-besaran dan di mana teman-teman dari Universitas Hasanuddin menjadi pembuka untuk aksi ini. Untuk itu hari ini Tribun Timur telah mengusung satu tema, yakni mahasiswa Makassar menggugat. Yang pertama saya mau menyapa dulu narasumber kita. Yang pertama ada Rahmatullah selaku Jenderal Lapangan Aksi Reformasi Jilid 2. Halo, Assalamualaikum dan selamat siang Rahmatullah. Ya, siang. Gimana kabarnya ini? Ya, alhamdulillah baik, cuman suara masih agak serak pasca aksi kemarin. Oke. Di tanggal 6. Tapi tetap sehat ya? Iya, alhamdulillah. Sekalipun suara serak. Iya, betul. Siap semangat ya? Siap. Oke, baik Pak Jenderal. Nah, di samping Rahmatullah tentu saja yang istimewa juga saya menyapa ada Khairul Zaman selaku Humas Forum Konsolidasi Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum, selamat sore Khairul. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Waduh, suaranya berat ya, ini habis aksi ya? Habis membangun hubungan kepada setiap lembaga-lembaga, konsolidasi kemana-mana, pertemuan di mana-mana. Oke, jadi memang menjelajah ya? Ya, menjelajah tugasnya. Oke, baik. Kalau Khairul sendiri akrabnya di siapa-siapa? Kalau panggilan akrab saya itu Zaman. Anak-anak di kampus kenal Zaman. Malah nama terakhir ya, iya, Zaman. Nama terakhir. Oke, kalau gitu Zaman gimana kabarnya? Kalau kabar alhamdulillah baik. Dan kabar-kabar teman-teman forum KMU UH juga baik. Semua siap untuk bergerak bersama rakyat. Oke, ya. Baik, terima kasih Zaman. Nah, untuk Pak Jenderal sendiri, untuk Rahmatullah di akrabnya siapa-siapa sih? Kalau saya agarap disapa Tula. Oke. Tula ini vibes-vibesnya kayak bukan demonstran ya, kayak apa ya, kayak bem-bem gitu loh, kayak oke. Nah, untuk Tula sendiri, ini akrabnya disapa Tula. Iya, betul. Nah, kalau untuk Tula sendiri, bagaimana persiapannya kemarin? Ya, jadi persiapan kemarin di tanggal 6 adalah prakondisi dari teman-teman yang berangkat dari keresahan melihat kondisi bangsa hari ini dari rezim yang dikeluarkan oleh pemerintahan hari ini, Ya. sehingga membuat beberapa kawan-kawan mahasiswa untuk turun menjadi sebuah solusi yang ditawarkan teman-teman mahasiswa UNHAS yang terkonsolidasi. Dan saya ditunjuk kemarin sebagai Jenlab oleh teman-teman forum KM UNHAS di pintu 1 UNHAS titiknya kemarin. Oke, baik. Nah, ini kalau kita lihat seperti yang saya katakan di awal bahwa Universitas Hasanuddin menjadi kampus pertama pembuka untuk aksi besar-besaran kemarin yang dimulai pada tanggal 6. Mungkin sebelum saya ke Humas, saya ke Jenlab dulu nih terlebih dahulu. Itu kenapa kalian memutuskan kalian menjadi yang pertama untuk menyuarakan aksi kemarin? Ya, sebetulnya aksi demonstrasi di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh kawan-kawan yang ada di Jawa dan di luar Sulawesi, Iya. Dengan mengangkat isu-isu kebangsaan dan basis kerakyatan hari ini, melihat kondisi bangsa hari ini. Namun kami melihat di sektor Indonesia Timur bahwa kita harus cepat merespon itu, menyambut itu. Makanya UNHAS kemarin menginisiasi melalui forum KM UNHAS yang terdiri dari beberapa organ fakultas yang kemudian membentuk suatu tim pengkajian terkait isu-isu kebangsaan hari ini, isu-isu kerakyatan yang membuat kita terpantik harus turun ke jalan, menyampaikan aspirasi kepada masyarakat agar tahu bahwa kondisi bangsa kita hari ini sedang tidak baik-baik saja, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Tula. Ini kamu jangan sampai demonstrasi juga di ruangan ini ya. Oke, baik. Nah, saya berpindah ke Zaman. Nah, Zaman ini kan sebagai pusat konsolidasi humas ataupun hubungan masyarakat ke kampus-kampus. Itu kemarin pada saat tanggal 6 kamu mulainya dari mana? Kami dari Humas terdiri beberapa sebetulnya pentolan-pentolan gerakan reformasi di korupsi. Oke. Termasuk juga penolakan Omnibus Law. Ya. Jadi beberapa letting, beberapa teman angkatan fakultas itu membicarakan masalah kenapa ini UNHAS. Ya. Dari situ kami panggil teman-teman
dari berbagai fakultas, termasuk yang pertama membentuk itu teman-teman dari EPKP, teman-teman dari peternakan, MIPA, teknik, apalagi FKP, kehutanan, pertanian. Jadi mereka ngobrol malam sebelum tanggal 5 di warkop ya? Di kampus sambil cerita-cerita nunggu sahur. Lah ini kita susah kalau nggak bergerak. Takutnya masalah ini rakyat Sulsel menganggap kita tidak ada. Betul. Rakyat Makassar menganggap kita mahasiswa di UNAS atau di Makassar sudah sibuk dengan mata kuliahnya. Nah, makanya dari situ kami, ayo kita bangun, kita konsol, kita bangun kekuatan. Begitu ceritanya, Mbak Kinan. Tapi lancar konsolidasinya malam itu sebelum terjun ke tanggal 6. Alhamdulillah sangat lancar karena dihadiri memang banyak orang, teman-teman mahasiswa UNAS, menjadi trending topik pembicaraan di grup-grup WhatsApp BEM-BEM fakultas, bahwa ada konsolidasi yang ada di konsolidasi mahasiswa UNAS di UNAS sendiri, begitu. Oke, baik. Ada pertanyaan seru juga untuk Zaman, tapi tahan dulu. Mungkin saya kembali ke Tula sebagai Jenderal Lapangan. Kamu tadi mengatakan bahwa untuk Jilid 2 ini pertama kali menjadi Jenlab, atau sebelumnya pada aksi-aksi seperti Omnibus Law yang kemarin juga sempat heboh ya. Kamu juga sudah menjadi Jenlab di sana? Iya, mengingat aksi hari ini bukan aksi yang pertama dilakukan oleh teman-teman di UNAS. Sebenarnya saya kemarin sempat menjadi Jenlab di UNAS juga, dan beberapa perangkat lain. Jadi sebenarnya ini kebetulan saya kemarin yang dimandatkan oleh teman-teman forum KM Unhas. Dan ini tidak terpatronisasi pada satu orang saja. Jadi dipercayakan kepada forum KM Unhas yang kita percayakan secara bersama siapa yang akan memimpin gerakan ke depan, karena kita sifatnya terkoordinasi dan terkonsolidasi sehingga gerakan ini tetap terjaga ritmenya ke depan. Seperti itu. Baiklah. Ini yang mungkin juga menjadi salah satu pertanyaan banyak orang. Biasanya mahasiswa identik dengan anarkis ketika turun di lapangan. Bagaimana kamu menanggapi hal itu? Iya, mengenai hal-hal itu sebetulnya saya pikir dari gerakan mahasiswa Hasanuddin sendiri itu gerakannya mungkin sudah terkonsolidasi dan telah kita sama-sama bicarakan bahwa tidak ada anarkis, kita aksi damai. Cuman biasanya di lapangan ada oknum-oknum, entahkah dari siapa yang kita tidak tahu juga kan, siapa yang mungkin provokasi di dalam masa aksi, sehingga hal itu yang seminimal mungkin kita minimalisir untuk tidak terjadi misalkan aksi anarkis yang itu dipantik oleh beberapa oknum yang mungkin provokator yang bisa membuat masa aksi ini anarkis. Jadi kami tetap ingin ke depan aksi ini terkonsolidasikan, terstruktur, sistematis dan masif, dan menghindari hal-hal seperti itu. Berarti itu ya yang kalian jaga? Iya, betul. Sampai mungkin aspirasinya terselesaikan dan masa konsolidasinya sampai pada waktu yang telah kalian tetapkan. Baik, telah, terima kasih. Nah, saya kembali kepada Zaman ini nih, yang pemegang teguh mungkin ya, pemegang apa ya kalau saya bilang, pemegang akarnya nih, di bawah akar komunikasinya. Karena mungkin ketika forum apa tadi namanya? Forum KM Unhas. Iya, KM Unhas ini tidak melakukan konsolidasi, mungkin juga kurang nih respon dari teman-teman mahasiswa. Nah, untuk kamu sendiri bagaimana sih membangun komunikasi itu kepada mungkin teman-teman yang lain, atau mungkin kampus-kampus yang lain? Seperti tadi saya mendengar bahwa kamu juga membangun kepada BEM-BEM. Itu bagaimana tuh? Iya, Mbak Kinan. Yang pertama berdasarkan ilmu yang dipelajari di kampus, yang diajarkan oleh lembaga, yang diajarkan oleh kakak-kakak pendahulu. Kami dari Humas itu juga memiliki tim. Inilah yang menjadi pusat. Kalau di presiden ada namanya juru bicara presiden. Kalau dalam gerakan mahasiswa ada juga namanya menjadi juru bicaranya gerakan mahasiswa. Seharusnya diundang juga ya jubirnya kalian di sini. Iya, itu menjadi Humas. Ceritanya Humas itu menjadi juru bicaranya pusat informasi untuk massa. Baik dari pihak kepolisian, baik dari pihak media, dan pihak-pihak LSM dan masyarakat lainnya. Jadi kita sebelum masuk kepada komunikasi itu masuk kepada masa aksi, atau ke perangkat aksi seperti Jenlab dan lain, itu sudah difinalisasi oleh Humas apakah ini informasi boleh sampai atau tidak.
Semisal kalau ada pemanggilan-pemanggilan itu harus melalui dari kami. Karena kami takutnya seperti yang ditakutkan, ada pihak-pihak yang mencoba memprovokasi, ada pihak-pihak yang mencoba membagi konsentrasinya. Artinya membagi konsentrasi, membuat amarah massa semakin lebih parah. Membara ya? Ya, membara. Makanya kami berharap hadirnya Humas sebagai jalan penengah antara amukan teman-teman dari mahasiswa dan masyarakat kepada pihak-pihak tertentu, seperti pemerintah, kalau di sini kan gubernuran, DPR dan lain-lain. Terkait masalah komunikasi kepada BEM-BEM, seperti yang saya bilang, ini gerakan di Makassar memang gerakan yang banyak dilakukan. Ya. Penolakan 2019 kita sudah komunikasi. Saya sudah lama di kampus. Siap. Ini senior ya? Ya. Oke, baik. Jadi kita punya relasi ke BEM-BEM, kita punya teman dulu, teman seaktivis lah kalau ceritanya, teman seperjuangan. Makanya dibangun komunikasi sedemikian rupa. Teman-teman dari UIN, UNM, UMI, Unibos, Stimpongaya, banyak kampus lain kayak di Universitas Diponegara dan lain-lain. Kita punya jejaringnya, kita komunikasi bagaimana kalau kita ketemu bersama, dan insya Allah malam ini bakalan ketemu lagi di kampus UNAS. Makanya kepada pihak kepolisian dan siapapun, kami terbuka. Ini gerakan tidak ditunggangi, ini gerakan pure dari mahasiswa. Silakan kalau pihak kepolisian mau komunikasi sama kami, silakan, kami terbuka untuk itu. Oke, baik. Di situ dia, Mbak. Sebentar, saya sebelum kembali ke Tullah, ini kalau saya mendengar ucapan ataupun juga opini dari yang dibangun oleh Zaman sendiri, sebenarnya Zaman, dari isu yang ada saat ini, apa sih yang membangun kamu khususnya mungkin dan teman-teman seluruh mewakili mahasiswa ingin mengangkat isu-isu tersebut? Kami sepakat di forum konsolidasi membawa grand isu reformasi jilid 2 sebagai solusi permasalahan yang ada. Adapun tuntutannya yang pertama, menolak penundaan pemilu dan menolak perpanjangan presiden, walaupun berbentuk wacana. Tapi kan wacana itu bakalan terus berkembang. Tidak ada wacana yang tidak punya muatan, selalu punya tuannya sendiri. Yang kedua, kami meminta kepada pihak pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk menumpas mafia minyak goreng. Karena itu menjadi masalah juga di masyarakat saat ini. Dan yang ketiga, kami menolak juga kenaikan BBM, PPN, dan undang-undang IKN. Dan segala peraturan yang tidak pro terhadap rakyat, seperti undang-undang Omnibus Law, undang-undang KPK yang direvisi, sama undang-undang 12 tentang pendidikan, dan undang-undang yang tidak pro terhadap rakyat lainnya. Iya, kalau kita lihat rasanya Omnibus Law dan juga undang-undang KPK dari kemarin sampai hari ini belum terselesaikan. Belum terselesaikan. Dan mahasiswa tetap bakal menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa seperti itu, karena itu adalah amanah reformasi. Sekalipun mungkin nanti Zaman sudah tidak jadi mahasiswa. Walaupun sudah alumni, tetap menyuarakan bahwa undang-undang KPK yang direvisi itu menjadi problem yang harus diselesaikan sama-sama, karena itu amanah reformasi. Oke, amanah reformasi. Baik, terima kasih Zaman. Nah, saya kembali ke Jenlab nih. Untuk Tullah sendiri, terima kasih Zaman untuk Tullah sendiri menanggapi dari isu yang dibangun oleh teman-teman dari forum komunikasi ini. Nah, bagaimana kamu ketika menyampaikan isu-isu tersebut di lapangan sebagai Jenlab ya? Ya, jadi sebenarnya di aksi tanggal 6 kemarin, mengenai tentang penyampaian aspirasi itu tidak jauh daripada hasil kajian dari teman-teman tim riset di forum Kaimunas, dengan beberapa tuntutan yang disampaikan tadi, kemudian pengorganisiran massa di lapangan, kemudian membuka panggung bebas ekspresi kepada seluruh teman-teman dengan jalan sebagai medianya sehingga publik bisa mengetahui, masyarakat sipil mengetahui bagaimana kondisi bangsa hari ini melalui teman-teman minoritas mahasiswa yang berciri khas intelektual. Makanya kemarin salah satu metodenya yang kita lakukan adalah demonstrasi di jalan dengan membuka panggung bebas ekspresi, memblokade jalan untuk membuka ruang kepada teman-teman yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada seluruh rakyat
yang ada di Indonesia, terusnya di sektor Makassar. Ya, baik Tullah. Ini juga mungkin pertanyaan untuk kalian berdua mengenai isu yang kalian angkat. Ini juga pasti menjadi isu bukan hanya di mahasiswa, bahkan di masyarakat, bahkan mengenai penundaan pemilu dan juga masa periode presiden menjadi 3 periode. Bagaimana kamu menanggapi hal itu, Tullah? Iya, sebetulnya mengenai perihal penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Jokowi, ini sebenarnya menjadi problem. Dan sebetulnya kalau kita melihat kajian dari teman-teman yang ada di Jawa, teman-teman yang ada di UNAS, dan beberapa kampus yang ada di Makassar, saya pikir ini adalah satu tindakan pembangkangan konstitusi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ya, dimulai dengan bagaimana manuver-manuver partai politik yang dilakukan di Jakarta, di pusat. Ini menimbulkan beberapa asumsi bahwa bisa saja wacana ini terus dikembangkan dan terus dilanjutkan, dan kita menolak itu dengan kajian dan riset yang jelas dan dianggap sangat merugikan rakyat Indonesia. Sekalipun masih wacana ya? Iya, betul. Kalian siap untuk terus menyampaikan aspirasi itu? Iya, kami tetap akan menyampaikan aspirasi yang berasaskan daripada keresahan teman-teman mahasiswa yang berangkat dari pembacaan realitas terkait keresahan masyarakat hari ini dan kondisi kebangsaan hari ini kepada rakyat, dan menyampaikan kepada pemerintah hari ini, kepada rezim hari ini, bahwa rakyat hari ini sudah gelisah dan mungkin harus banyak mendengar. Oke, rakyat sudah gelisah dan harus banyak mendengar. Oke, nanti kita kembali lagi ke Tullah. Nah, Zaman, berangkat dari opini yang dibangun juga oleh Tullah mengenai isu penundaan presiden ini sekalipun menjadi wacana, untuk Zaman pribadi ya, maupun mungkin mewakili forum komunikasi, sebenarnya apa sih kaitannya atau apa sih opini kamu mengenai penundaan pemilu khususnya sebenarnya yang menjadi keresahan, sehingga kamu dan teman-teman membangun riset, membangun komunikasi, bahkan turun sampai ke jalan untuk melakukan demonstrasi? Iya, kami dari Humas termasuk mewakili diri pribadi. Ya. Pertama dilihat bahwa kita sepakat negara hukum, kita sepakat dengan negara demokrasi. Jadi hukum yang membatasi kita, bukan kita yang mencoba seperti yang dibilang pembangkangan konstitusi, mencoba membuat peraturan yang sesuai dengan kemauannya kita, kan tidak boleh. Jadi sudah ada peraturannya, dan peraturan itu harus kita ikuti sama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu ditegaskan bahwa sekarang isu amandemen yang dibungkus dengan PPHN, pokok-pokok haluan negara, itu sudah masuk di agenda MPR di tahun 2020 kemarin, pas tanggal 16 Agustus kalau tidak salah. Ada partai-partai semua sepakat untuk melakukan amandemen 45. Ya. Sebetulnya ini wacana presiden kan sudah lama dinaungkan. 2019 itu sudah lama masuk ke publik. Presiden Jokowi juga sudah mengklarifikasi. Tapi tiba-tiba ada lagi gerakan-gerakan yang lahirnya gerakan itu dari kekuasaan. Itu kita yang buat bingung. Daripada menteri. Dan partai-partai yang seharusnya mewakili aspirasi rakyat. Makanya kami melihat tidak ada alternatif ini untuk masyarakat kecil seperti kita ini. Kita ini mahasiswa, siapa partainya? Kita tidak punya afiliasi partai. Di kampus itu dilarang untuk masuk ke partai. Ketua-ketua BEM itu tidak boleh. Syaratnya ketua BEM itu tidak boleh anggota partai. Nggak boleh anggota politik. Nggak boleh anggota partai manapun, anggota politik manapun. Kecuali sudah selesai jabatannya. Kecuali sudah selesai. Makanya kalau kita ini di mana kita tempatnya bersuara, kalau bukan memang seperti yang dibilang, ya aspirasi masyarakat kecil itu disampaikan di ruang-ruang yang paling demokrasi itu menurut kami di halayak publik, itulah jalanan. Makanya isu penundaan pemilu ini atau perpanjangan presiden seharusnya ditanggapi semua elemen. Ini masalah kebangsaan. Tidak ada satupun pihak yang bakalan dirugikan kecuali pihak yang memang menginginkan bangsa ini semakin jauh dari indeks demokrasi ini. Makanya kami melihat survei yang ada, sebanyak 69% masyarakat Indonesia itu tidak sepakat untuk penundaan pemilu. Dan indeks demokrasi kita itu turun gara-gara isu yang seperti ini. Seharusnya kita fokus pada penyelesaian pandemi, fokus kepada penyelesaian
masalah inflasi yang saat ini bergejolak, naiknya harga dan lain-lain, itu kan membuat daya beli masyarakat itu semakin berkurang. Makanya kita fokus saja ke situ. Itu sebetulnya yang konkret kami lakukan mahasiswa melihat permasalahan penundaan pemilu seharusnya dilihat secara holistik. Ada beberapa alasan. Yang pertama, alasannya penundaan pemilu itu sebagai pengalihan wacana dengan masalah ekonomi yang semakin memburuk. Itu yang pertama. Yang kedua, pewacanaan penundaan pemilu karena ada memang sekelompok orang yang harus dilanggengkan modalnya. Maka dia harus mempertahankan kekuasaan ini untuk melanjutkan agenda-agenda produksi ekonominya. Ada juga pewacana seperti itu. Tapi dari risetnya kami melihat bahwa penundaan pemilu itu betul-betul sebagai pelanggaran konstitusi yang seharusnya sama-sama dipahami di situ. Nah, ini yang menarik juga. Kalian dari tadi berdua sempat mengatakan juga bahwa sebelum melakukan ini semua kalian melakukan riset. Riset seperti apa yang kalian lakukan? Kajiannya sudah kami kumpul, sudah ada di publish, nanti kami kirimkan ke teman-teman Tribun. Bisa, semua masyarakat Indonesia bisa mengakses kajiannya kami. Kami terbuka. Kalaupun ada yang mengklaim gerakan kami ditunggangi oposisi, ditunggangi sebagai penggulingan rejim saat ini, itu tidak. Riset kami terbuka, silakan dibaca, tidak ada satupun yang berkaitan hal seperti itu. Ini kajian intelektual. Kami dari teman-teman Humas menjaga kepercayaan seluruh seluruh mahasiswa, tidak bakalan menerima hal-hal yang seperti itu. Apalagi sifatnya hal yang politis dan hal sifatnya menjual gerakan. Menjual gerakan ini sering terjadi. Dijual ini teman-teman yang demo dijual untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kami dari tim-tim Humas sepakat bahwa kita jaga ini gerakan, kita tidak menerima hadiah-hadiah apapun dari siapapun yang mencoba melemahkan ini gerakan. Makanya tidak ditunggangi ya? Tidak ditunggangi. Baik, terima kasih Zaman. Nah, saya kembali ke Jenlab. Dengan isu-isu yang mungkin tadi kajian riset telah yang sudah disampaikan oleh Zaman juga, kamu sebagai jenderal lapangan biasanya nih dalam mengkoordinasi teman-teman, itu kan mungkin sebagian menjadi tugas Jenlab juga. Itu seperti apa? Ketika kita kembali deh, mungkin dalam situasi di tanggal 6 kemarin, itu bagaimana prosesinya, berjalan lancar? Iya, terima kasih Mbak Kinan. Jadi kemarin teman-teman melakukan titik kumpul di dalam kampus, kemudian titik aksinya adalah di jalanan, tepatnya di antara pintu 0 dengan pintu 1 UNHAS, yang kemudian memblokade jalan dengan massa kurang lebih 400-an dari yang tergabung dari beberapa elemen fakultas dalam satu simpul gerakan yang coba kita membuat gerakan kolektif di UNHAS sendiri. Itu terdiri dari masing-masing organ yang tergabung, yang terdiri dari korlap dan pembasisan massa yang terstruktur dan jelas, sehingga massa dapat terkoordinir mulai dari berangkat dari titik kumpul sampai ke titik aksi. Jadi kemarin mungkin kendalanya karena sempat sebelum blokade jalan terjadi kemacetan, makanya stretch antara waktu setelah blokade jalan untuk mengosongkan jalan kemarin di jalur Perintis Trans Sulawesi, di situ kemarin kendalanya kami. Tapi alhamdulillah beberapa menit setelah itu jalan berhasil diblokade dan alhamdulillah penyampaian aspirasinya teman-teman mahasiswa Hasanuddin alhamdulillah lancar sampai pada pukul 6 dan kita sama-sama berbuka puasa di jalanan di pintu 1 masuk UNHAS sebelum kita membubarkan diri kemudian melakukan evaluasi dari aksi prakondisinya kemarin di tanggal 6, Mbak Kinan. Ya, baik, dari aksi prakondisi di tanggal 6 kemarin berarti aspirasinya sudah sampai di mana? Menurut kalian presentasi keberhasilannya? Ya, terima kasih atas pertanyaan Mbak Kinan. Jadi kemarin persoalan capaian dari prakondisinya teman-teman forum konsolidasi mahasiswa UNHAS, capaiannya salah satunya adalah pemasifan pewacanaan kepada publik, terusnya pada masyarakat di Indonesia dan terus di Makassar, kemudian menggalang teman-teman yang belum bergabung ke dalam gerakan untuk ikut sama-sama bahwa kondisi bangsa ini sedang tidak baik-baik saja, kawan-kawan. Dan banyak isu
isu-isu turunan yang menjadi persoalan yang perlu kita kawal bersama sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa, terutama kawan-kawan mahasiswa UNHAS. Oke, baik. Nah, ini yang seru juga nih. Kalian berdua merupakan sama-sama mahasiswa UNHAS. Tapi ini kita keluar sedikit dari topik untuk Jaman sendiri. Jaman ini memang anak hukum. Kalau saya sebetulnya anak ilmu kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Cukup tidak balance ya. Iya. Tapi tidak menjadi masalah. Nah, oke. Berarti kamu dipertemukan dengan aliansi ini dalam apa? Organisasi UKM atau apa? Iya, organisasi fakultas. Oke. Berarti sekarang sudah semester berapa? Semester ya, kalau semester 12. Oke, udah tua juga ya? Udah termasuk. Oke. Tapi harus tetap diperhatikan juga kuliahnya, diselesaikan. Iya. Menjadi semester tua tapi tidak menghalangi kamu untuk tetap turun di jalan. Ya mungkin masalah ini panggilan kebangsaan. Oke. Setiap bangsa harus bertanggung jawab akan hal itu. Bahkan ketika kamu sudah menjadi alumni kan? Bakal kan, ya setelah jadi alumni juga harus ketika masalah kebangsaan dia harus berkonsolidasi dengan masyarakat sipil lainnya. Tapi tetap turun di jalan. Tetap turun di jalan. Oke, baik, terima kasih untuk Telah. Untuk Telah sendiri nih, ini yang paling seru juga. Menjadi Jenlab itu bukanlah sesuatu hal yang mudah juga pasti kan? Menurut kamu biasanya tantangan terberatnya apa? Karena kamu pasti harus menjaga aliansi-aliansi yang kamu turunkan bersama kamu. Ya, terima kasih Mbak Kian. Jadi sebetulnya mengenai soal apa yang menjadi beberapa hambatan saya kemarin menjadi jenderal lapangan di aksi prakondisi kemarin, sebetulnya yang kami takutkan misalkan ada dalam bentuk provokasi sehingga bisa menimbulkan kerusuhan, dan itu yang kami hindari. Dan itu kemarin sudah terkonsolidasikan, sudah sampai pada kesepakatan bahwa aksi kita adalah aksi damai, aksi kita adalah aksi yang terkonsolidasi, dan kita satu koordinasi terkait penyampaian aspirasi kita di jalan kepada publik, dan mulai dari jam sekian sampai jam sekian kita selesai, sehingga betul-betul tidak ada koordinasi daripada di luar dari Jenlab dan perangkat-perangkat lainnya. Jadi sehingga aksi kita tetap alhamdulillah lancar. Mungkin salah satu yang menjadi kendala saya dalam aksi-aksi sebelumnya, mungkin berkaca dari aksi sebelumnya, provokasi saja. Untuk provokasi sama mungkin beberapa aksi massa yang terpancing dengan beberapa oknum-oknum tadi kan, itu saja. Cuman alhamdulillah di kemarin UNHAS aman aksinya kemarin, dan alhamdulillah terorganisir dengan baik. Oke, baik. Nah, untuk Telah sendiri memang sudah berada di jurusan apa? Sedang berada di jurusan apa? Ya, kalau saya dari Fakultas Peternakan, jurusan Ilmu Peternakan. Berarti emang kalian sama-sama nggak balance ya? Iya. Oke. Biasanya kan ibaratnya Jenlab, komunikasi, jurusannya komunikasi dan juga mungkin hukum, tidak jauh-jauh dari itu. Tapi yang kerennya sekarang mahasiswa sudah tidak memandang jurusan lagi. Ketika ada panggilan bangsa yang dikatakan oleh Jaman, semua mungkin turun ya? Iya. Oke. Nah, semester berapa untuk Telah? Iya, kalau saya sekarang alhamdulillah sudah masuk semester 8. Oke, cepat diselesaikan ya. Iya. Biar mungkin ketika kamu tidak menjadi mahasiswa akan tetap menyampaikan aspirasi juga. Iya, kan kita di mahasiswa adalah lembaga ya, punya suatu tatanan struktur kelembagaan sebagai miniatur negara yang memiliki prinsip kaderisasi. Baik. Jadi humas seperti Kanda Zaman ini dan saya pun hari ini akan terus ada dan berlipat ganda orang-orang seperti itu di dalam kampus, karena kita adalah lembaga kaderisasi. Pun saya ketika selesai mungkin tetap akan mengawal apa yang menjadi basis perjuangan kita waktu mahasiswa, dan tetap sama-sama menggalang entahkah mungkin kita nanti sebagai alumni, dan tetap akan ketemu kembali kepada kawan-kawan yang berarti berjuang hari ini. komunikasinya tetap dijaga ya? Iya, betul. Dan mengawal mungkin calon adik-adik yang nantinya bakalan turun juga di jalan. Ya. Oke, baik, ini yang seru juga untuk Telah dan juga Jaman ya. Kalian ini merupakan juga mahasiswa akhir yang pastinya juga memiliki kesibukan dalam berkuliah. Ini Kak Kinan mau tanya juga nih yang terpenting. Saya mau meminta pandangan kalian berdua. Sebenarnya menurut kalian mahasiswa itu seperti apa sih? Saya mulai dari Jaman dulu deh. Iya. Kalau dari saya, mahasiswa itu adalah manusia
yang penuh dinamika untuk mencari kedewasaan diri. Waduh, kompleks juga ya? Iya. Oke. Jadi kalau dalam hal akademik, saya pikir bukan cuma di dalam ruangan. Ada lembaga kemahasiswaan, ada masyarakat, ada kayak teman-teman media kayak seperti ini. Jadi kalau tidak berwarna kehidupan mahasiswa, lantas hal apa yang bakalan diceritakan di masa depan? Baik. Ya. Saya pikir di Unhas perkuliahan, kalau semisal di kuliah semester 8 sudah habis semua mata kuliah. Tapi kan di sana ada 7 tahun orang kuliah 14 semester. Jadi kami memang sistem di Unhas juga membuat sistem evaluasi 4 semester. Jadi saya pikir seluruh mahasiswa silakan selesaikan evaluasi 4 semester dan selesaikan perkuliahan sampai 8 semester. Jadi 4 tahun seperti dia. Jadi ada 3 atau 2 tahun untuk mengabdi. Karena di kampus sesuai dengan arahan Tridharma Perguruan Tinggi, yang pertama belajar dan mengajar, dan yang kedua penelitian, dan yang ketiga pengabdian. Jadi jangan lupa, saya sekarang tahapannya mungkin di penelitian, karena sekarang lagi menyusul untuk skripsian. Oh, semangat ya. Ya. Ya, untuk pengabdian itu saya pikir masalah masyarakat, masalah kebangsaan itu tidak datang juga seperti mut-mutan. Begitu saja ya. Begitu saja. Ini setiap hari datang masalah. Makanya pengabdian itu selalu dikedepankan selain pembelajaran. Tapi saya pikir saya tetap sama dengan Rahmatullah, untuk mahasiswa semester 4 yang belum evaluasi, di lembaga diajarkan selesaikan evaluasi 4 semestermu. Kami tidak mau kamu orang demonstran yang di DO. Kami tidak mau kamu orang lembaga yang di DO. Makanya selesaikan akademik, baru kita belajar bersama-sama, riang gembira. Jangan sampai begitu. Menyampaikan aspirasi tapi pendidikan tidak dinomor-satukan, Betul. begitu ya? Iya. Berarti untuk anak-anak Unhas memang itu yang ditanamkan, dikokohkan untuk di awal. Oke, baik Zaman. Nah, untuk Pak Jenlab sendiri, menurut kamu posisi mahasiswa itu, atau menurut kamu definisi mahasiswa itu menurut Tullah seperti apa? Ya, saya pikir mengenai hal itu, kalau saya sendiri menanggapi bahwa mahasiswa adalah sekelompok kaum minoritas dari kalangan masyarakat sosial yang memang jumlahnya sedikit tapi muatannya bermuatan intelektual. Makanya dia memiliki tanggung jawab dan peran yang lebih daripada masyarakat lainnya. Makanya menjadi mahasiswa bukan hanya soal belajar di kelas, bukan hanya soal dirinya saja, bukan hanya soal bagaimana caranya lulus tepat waktu, tapi persoalan apa yang dia emban, yang kita emban adalah bagaimana menjaga keutuhan bangsa ini, karena kita punya jejak sejarah Mbak Kinan terkait bagaimana mahasiswa terkait berdirinya bangsa Indonesia ini, berawal dari pemuda-pemuda sampai beberapa reformasi dari 66, 98, kita punya sejarah, dan saya ingin mengatakan bahwa jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Mungkin itu saja. Terima kasih Mbak Kinan. Baik, jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena sejarah yang membuat kalian mungkin sampai juga duduk di sini ya. Oke. Nah, sebelum kita di penghujung acara ini masih ada pertanyaan juga buat kalian. Ini akan ada aksi besar-besaran dan setiap kampus berbeda juga mungkin ya waktunya. Nah, sebelum saya ke Zaman, saya kembali ke Tullah dulu. Tullah, bagaimana kamu mempersiapkan untuk agenda aksi berikutnya? Dan bagaimana juga kamu mempersiapkan agar aspirasi kamu tersampaikan? Apakah kamu akan tetap turun di jalan terus-terusan? Iya, terima kasih Mbak Kinan. Jadi sebetulnya persoalan bagaimana rancangan strategi kita soal mengawal isu-isu kebangsaan ini, sebetulnya kita tidak terpatronisasi pada pengambilan keputusan satu orang saja, tapi kita terkoordinasi dan terkonsolidasi. Makanya setiap keputusan dan apapun yang kita lakukan, kita kembalikan kepada forum konsolidasi mahasiswa Unhas yang bersepakat dari beberapa organ untuk kita sama-sama, ayo kita galang kekuatan mengawal isu kebangsaan ini. Jadi untuk keputusan dan rancangan strategi kita ke depan, itu tetap kembali kepada keputusan teman-teman forum konsolidasi mahasiswa Unhas yang terdiri dari beberapa organ dan beberapa banyak mahasiswa Unhas. Mungkin seperti itu. Terima kasih.
Berarti banyak orang yang mungkin berasumsi atau beranggapan bahwa mahasiswa nih kerjanya cuma demonstrasi, bikin macet-macet di jalan. Padahal sebenarnya kalian juga terstruktur ya. Dalam artian tidak serta-merta tanggal segini turun, tanggal segini turun. Nah ini mungkin menjadi salah satu edukasi juga buat atau informasi buat teman-teman di luar sana. Nah ini nih yang pemegang komunikasinya. Untuk Zaman sendiri sebenarnya bagaimana Zaman? Apakah memang opsi untuk turun di jalan itu akan dilakukan terus-terusan atau seperti apa strategi yang kamu berikan kepada teman-teman khususnya mungkin Jenlab dan juga aliansi-aliansi yang kamu bangunkan komunikasi? Iya, kalau sepemahaman kami dari teman-teman Forum KM, kan aksi dan refleksi. Aksi dulu, nanti kami diskusi kayak seperti ini. Jadi tidak selamanya di jalan. Kami saling menunggu kekuatan, saling membangun konsolidasi, membangun lagi komunikasi-komunikasi untuk memperkuat kekuatan. Semisal komunikasi yang sudah dibangun kepada teman-teman Makassar, ke teman-teman Pangkep dan daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Di situ. Jadi kalau mengenai opsinya memang turun ke jalan, seperti yang saya bilang, kami dari mahasiswa juga tidak punya perwakilan di DPR. Masyarakat buruh juga tidak punya perwakilan di DPR. Itu perwakilannya partai semua, dan partai itu jelas. Ada partai oposisi dan ada partai pro pemerintah. Itu kami bingung juga. Jadi partai yang milik rakyat yang mana? Kan tidak ada juga. Makanya berarti mahasiswa ya partai kekuatan rakyat itu adalah partai mahasiswa. Yang menjunjung nilai tinggi intelektual dan selalu bersama rakyat, tidak pernah meninggalkan masalah-masalah kerakyatan. Dari situ. Baik dalam kondisi bangsa seperti ini pun, saya pikir mungkin kepada teman-teman mahasiswaku yang berada, yang menonton, ke depan masyarakat kita bakal mengalami kesulitan karena naiknya harga dan mungkin masih pandemi di bulan Ramadan juga, dekat bulan Lebaran, masyarakat ini bakalan sulit. Ditambah lagi mungkin demonstrasi yang kita lakukan membuat ekonomi macet, distribusi barang macet. Makanya tolong kita sama-sama galang kekuatan, lihat kendala-kendala masyarakat yang di lapangan. Itu mungkin saya himbau kepada teman-teman mahasiswa se-Indonesia maupun se-Kota Makassar. Ya, baik. Terima kasih untuk Zaman. Nah, ini kalau kamu melihat setelah aksi di tanggal 6 ini, kedepannya akan aksi tanggal berapa lagi nih? Kalau dari... Dan perencanaannya bagaimana? Mungkin akan ada beberapa masa yang kamu turunkan dan komunikasi yang telah kamu bangun. Kalau tadi kan di awal kita mendengar di tanggal 6 ini baru beberapa kampus juga di sekitaran Perintis ya. Nah, untuk kedepannya, apakah juga masih sama dengan tuntutan yang ada? Silakan. Kalau dari teman-teman Humas sudah rilis di akunnya Forum Konsolidasi, Forum Mahasiswa Unhas, itu sudah rilis timeline kegiatan. Kami kok terbuka kok, kami tidak bohong-bohong kepada masyarakat. Tanggal 11 memang ada agenda aksi. Malah dijadwalkan ya? Dijadwalkan, kami terbuka kepada masyarakat, kepada pihak kepolisian. Baik. Kami tidak mau ditunggang, kami bilang ini kelompok anarkis, tidak. Kami himbau untuk kami terbuka, informasi kami sebar seluas mungkin. Tapi kalau terkait persiapan seperti yang saya bilang Tulam, memang urusan teknis berapa masa yang diturunkan itu harus dibicarakan insya Allah jam 2 nanti di dalam kampus. Sudah ada infonya lagi ya? Iya, sudah ada informasi konsolidasi juga sudah keluar. Dan tempatnya kami sampaikan. Kami tidak dibilang oh ini pas sembunyi-sembunyi. Tidak sembunyi-sembunyi orang. Kita terbuka ya? Terbuka. Teman-teman polisi mau datang silakan komunikasi sama kami. Apa yang dibawa dan lain-lain. Nanti jam 2 insya Allah pulang dari sini kami langsung ke lokasi konsolidasi karena di sana itu konsolidasi akbar. Seluruh mahasiswa UNAS dipanggil untuk konsolidasi. Untuk pembahasan memang teknis berapa jumlahnya belum ada. Siapa jenlabnya belum ada. Mungkin bukan lagi Tulam, mungkin bergantian karena kan sifatnya regenerasi. Kalau Humas mungkin memperkuat saja siapa-siapa yang belum. Dan ternyata sedikit informasi Mbak Kinan, sudah ada aliansi yang kami bentuk sekota Makassar. Namanya Aliansi Mahasiswa Makassar. Yang terdiri kalau tidak salah kemarin 11 organ atau berapa itu. Yang termasuk UNAS, teman-teman dari UIN, teman-teman dari BENEM dan kampus-kampus yang ada di Makassar. Kerjasama yang kalian bangun. Kerjasama yang dibangun. Untuk rakyat. Dan insya Allah juga nanti malam juga. Jadi banyak sekali jadwalnya hari ini. Cukup padat ya Bapak Zaman dan Bapak ini. Dan teman-teman juga Humas yang lain. Kami kan bukan cuma saya. Ini kan cuma saya perwakilan karena teman-teman percaya. Tim sebetulnya banyak.
Silahkan komunikasi ke teman-teman humas, begitu. Kalian ada? Kami ada untuk kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk Tula dan juga Zaman pada kesempatan kali ini. Nah, yang terakhir, kalian sebagai mahasiswa sesuai tema kita menggugat. Kalian boleh sampaikan di closing statement terakhir ini sebelum menyampaikan harapan, mungkin dari Tula dulu, gugatan-gugatan yang kamu harapkan Tula ke depannya, mungkin untuk pemerintah, rakyat dan seluruh stakeholder, politisi atau apapun. Ya. Silakan. Terima kasih Mbak Kinan dan seluruh sahabat Tribun. Yang ingin saya sampaikan bahwa pemerintah hari ini atau rezim hari ini harus banyak-banyak mendengar ketika rakyat sudah banyak berbisik-bisik, banyak bersuara, banyak terjadi keributan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kondisi hari ini adalah kondisi yang saya pikir adalah kondisi yang sulit. Makanya pemerintah jangan membuat keributan, tapi bagaimana caranya bisa membuat solusi dari permasalahan-permasalahan dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat bawah. Dan terakhir dari saya, pesan saya kepada seluruh kawan-kawan mahasiswa yang ada di Indonesia, di Makassar khususnya, mari tetap jaga semangat kita, mari tetap kawal isu-isu kerakyatan, isu-isu kebangsaan. Dan terakhir saya mengutip dari Wiji Tukul, dia mengatakan bahwa apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif, mengganggu keamanan negara, maka hanya ada satu kata, lawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah kayak panggung ekspresi ya. Oke, silahkan dilanjutkan. Tula, apa kira-kira mahasiswa menggugat, isi gugatan kamu, harapan kamu kepada pemerintah khususnya, dan mungkin pesan-pesan kamu kepada seluruh mahasiswa, bukan hanya Unhas tapi semua yang berslogan mahasiswa di luar sana. Silakan. Tula. Zaman. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman mahasiswa mengajukan gugatan yang pertama kepada pemerintah. Tolong ditegur dengan serius menteri-menteri yang menyuarakan penundaan pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong lagi kepada Mahkamah Konstitusi, kami ini mahasiswa, tolong diterima JR-nya Undang-Undang IKN. Kami juga kepada pemerintah, kepada Menteri Keuangan, tolong kebijakan kenaikan PPN 11% itu dipertimbangkan. Tolong juga kami sampaikan juga kepada Menteri SDM, tolong masalah naiknya BBM dipertimbangkan. Jangan kemarin hilang premium, tiba-tiba naik Pertamax. Tolong dari Kementerian SDM mempertimbangkan kebijakan itu kembali. Dan sekali lagi saya himbau kepada teman-teman mahasiswa dan kepada teman-teman seluruh rakyat Indonesia, termasuk khususnya Kota Makassar, mari kita saling menjaga di masa kondisi yang sulit ini. Kami bersama mahasiswa, kami mahasiswa bersama rakyat, dan kami juga bersama semua elemen-elemen yang mau bergerak demi masalah kebangsaan. Itu dari kami. Oke. Nggak mau salam mahasiswa nih? Mungkin sumpah mahasiswa aja ya. Boleh. Nanti silakan. Sama Tula ya. Oke, baik. Sebelum sampai ke sumpah mahasiswa, terima kasih saya ucapkan kepada perwakilan mahasiswa-mahasiswa ini. Hari ini ada Universitas Hasanuddin, ada Jenderal Lapangan, ada Rahmatullah, dan pastinya juga ada Humas dari Universitas Hasanuddin diwakili oleh Zaman. Nah, yang terakhir, kalian sumpah mahasiswa itu seperti apa? Silakan. Okay. Sebagai penutup kita pada Bincang Kampus di sore hari ini dengan tema mahasiswa menggugat. Iya, terima kasih. Baik untuk seluruh kawan-kawan mahasiswa yang menonton dan baik yang ada di Makassar maupun yang ada di luar, mari kita mengikrarkan satu sumpah yang menjadi ikrar kita sebagai mahasiswa, di mana sumpah ini hadir dari rentetan sejarah yang menimbulkan peristiwa besar di bangsa Indonesia ini. Maka dari itu saya ingin kepada teman-teman mahasiswa dan teman-teman yang ada di kawan saya, kawan Zaman, untuk mengangkat tangan kiri kita sama-sama melantunkan sumpah dan ikrar kita sebagai mahasiswa. Ya.
Sumpah mahasiswa Indonesia. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa yang satu. Berbangsa yang satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kebohongan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat miskin kota. Hidup rakyat miskin kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Wow, semoga kalian sungguh luar biasa sekali hari ini. Semoga juga kalian tetap berada di koridor yang benar, baik, sekalipun juga kalian sebagai penyambung lidah oleh masyarakat menyampaikan aspirasi. Tapi mungkin pesan Kak Kinan buat teman-teman dari Unhas, bahkan semua mahasiswa di luar sana yang ingin turun ke jalan, yang juga ingin menyampaikan aspirasi, tetap jaga kondisi. Semoga tetap berada pada jalur yang benar, baik, dan pastinya tetap menjaga ritme juga agar kalian tidak terprovokasi dan aspirasi kalian bisa tersampaikan khususnya oleh pemerintah. Jaga kesehatan yang pastinya, dan jangan lupa juga untuk tetap memperhatikan kuliah ya, biar bisa asar jana. Oke, kita berikan dulu tepuk tangan untuk kita hari ini. Baik Tribuners, berakhirlah seluruh rangkaian obrolan Bincang Kampus kita pada hari ini kepada teman-teman mahasiswa Universitas Hasanuddin dengan tema Mahasiswa Menggugat. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini menjadi informasi, edukasi, dan juga pastinya buat teman-teman di luar sana bisa menjadi salah satu motivasi kalian sebagai mahasiswa. Baik, untuk itu saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.